Kemudian kami sependapat dengan bapak-bapak di Komite 1. Ini terkait dengan standarisasi kesejahteraan ASN. Ini kan ASN kita, Bapak dan Ibu, kami di BKN terus memperjuangkan itu kalau bisa menuju single salary system. Jadi kalau sekarang itu kan gaji pokok dengan banyak tunjangan. Sehingga ketika pensiun itu turun drastis. Sehingga banyak ASN kita itu ketika pensiun itu banyak yang lebih menderita dan lebih ingin tidak pensiun-pensiun. Sehingga ingin ke fungsional. Nah, kami di BKN concern memperjuangkan kesejahteraan itu, mohon dukungan Bapak-bapak dan Ibu di Komite 1. Karena kalau ASN-nya sejahtera, pasti akan bekerja lebih fokus, lebih tinggi kinerjanya, dan tidak berebut ke jabatan struktural. Jadi yang disampaikan Pak Ismail tadi, ke struktural itu banyak sekali. Maka kami mendorong ASN juga fokus ke jabatan fungsional. Dan memang tidak ada pilihan lain ketika kabupaten kota provinsi tidak mampu membayar gajinya, pemerintah pusat yang harus turun tangan membantu. Ini kami sependapat dengan ide Bapak dan Ibu semuanya di Komite 1. Kemudian dari Ibu Maria Goretti, monggo kalau mau audiensi Bu, nanti bisa bersama dengan di Kemenpan atau dari kami sesuai dengan topik yang akan dibahas. Nah, kemudian yang perlu juga kami laporkan kepada Bapak dan Ibu, untuk Koperasi Desa Merah Putih kemarin menjadi pegawai BUMN, Bapak. Jadi 35.000 yang diangkat ini dikontrak 2 tahun untuk menjadi pegawai di BUMN. Dan bagi daerah-daerah itu dibolehkan mengangkat atau mengajukan formasi P3K untuk mengisi kekosongan-kekosongan dalam jabatan-jabatannya. Pada waktu saya dulu ikut menyusun Undang-Undang ASN, yang Undang-Undang 5 tahun 2014, mengapa diperlukan P3K? Itu karena ada pos-pos yang tidak bisa diisi karena lebih umur. Misalnya dibutuhkan spesialis bedah yang umurnya sudah 45 tahun, dibutuhkan dokter dengan klasifikasi tertentu yang umurnya sudah 47 tahun. Nah, ini tidak bisa masuk lewat jalur PNS. Maka untuk kategori-kategori yang khusus-khusus ini bisa masuk melalui P3. Nah, kemudian juga perlu kami laporkan Bapak, untuk TNI, Polri atau P3K dari swasta hanya boleh di instansi pusat, tidak boleh di instansi daerah. Kemudian kami nanti akan berkoordinasi dengan Panglima, Kapolri, dan Menpan bagaimana dengan Undang-Undang Polri dan Undang-Undang ASN. Karena sesungguhnya ada asas resiprokal. Dari TNI, Polri bisa masuk ke ASN, dan di Undang-Undang ASN itu resiprokal bisa masuk ke jabatan TNI dan Polri. Tapi ini yang belum pernah diterapkan. Misalnya, ya menjadi Wakapolda lah, misalnya ya, ASN menjadi Wakapolda bintang 1, yang eselon 2 itu menjadi karo keuangan, menjadi karo aset. Ini kan sama Pak kerjaannya. Nah, banyak jabatan-jabatan yang secara resiprokal itu bisa saling mengisi. Ini kan kaitannya dengan rencana dari pemerintah untuk membuat data atau membangun manajemen talenta nasional. Jadi talent-talent terbaik di ASN, TNI, Polri, swasta itu bisa saling melengkapi. Nah, kemarin banyak dari Kementerian BUMN, dulu masih Kementerian BUMN, ASN-nya menjadi direktur utama, menjadi direktur di berbagai BUMN. Ini juga menjadi satu model untuk saling mengisi nanti di dalam sistem manajemen talenta nasional. Yang disampaikan Pak Muhdi, Pak Wakil Ketua, nanti menjadi pencermatan kami di dalam seleksi CASN 2026. Kami koordinasikan dengan Ibu Menpan RB. Yang terakhir yang perlu kami laporkan, untuk program hasil terbaik cepat Bapak Presiden itu masuk 3 kategori.
saat ini yang terbanyak adalah diangkat sebagai P3K dan pegawai BUMN. Tapi juga tidak tertutup kemungkinannya diangkat sebagai PNS pada pos-pos tertentu. Dan yang paling akhir, untuk yang bisa diangkat sebagai pegawai outsourcing atau melalui mekanisme outsourcing, Pak Pendeta, itu 3 kategori. Pertama, tenaga keamanan, PAMDAL. Yang kedua, tenaga kebersihan atau office boy. Dan yang ketiga, supir. Nah, untuk P3K paruh waktu kategori teknis tertentu, kategori kesehatan tidak boleh di-outsourcingkan. Dan seluruh instansi sudah tidak boleh lagi mengangkat pegawai honorer. Tapi boleh mengangkat P3K, boleh P3K lokal. Misalnya Kabupaten Brebes butuh P3K. Nanti mengajukan ke Ibu Menpan formasi P3K. Kabupaten Kota Bontang misalnya, Pak Ketua, perlu dokter-dokter spesialis tertentu dengan kualifikasi tinggi P3K. Boleh. Nah, nanti diadakan P3K di tingkat lokal atau disebut P3K instansi. Itu dimungkinkan secara hukum kepegawaian kita. Demikian Bapak dan Ibu, rekan-rekan ada tambahan? Ya, benar. Meluruskan. Jadi ini mereka ini P3K Pak, sudah P3K. Dengan rekrutmennya kan kemarin dilakukan ya, P3K paruh waktu. Nah, status mereka dari P3K paruh waktu. Kemudian kami sependapat dengan Bapak-Bapak di Komite 1. Ini terkait dengan standarisasi kesejahteraan ASN. Ini kan ASN kita, Bapak dan Ibu, kami di PKN terus memperjuangkan itu kalau bisa menuju single salary system. Jadi kalau sekarang itu kan gaji pokok dengan banyak tunjangan. Sehingga ketika pensiun itu turun drastis. Sehingga banyak ASN kita itu ketika pensiun itu banyak yang lebih menderita dan lebih ingin tidak pensiun-pensiun. Sehingga ingin ke fungsional. Nah, kami di PKN concern memperjuangkan kesejahteraan itu, mohon dukungan Bapak-Bapak dan Ibu di Komite 1. Sebelum lanjut, kami menyampaikan kabar baik bahwa telah rilis produk digital terbaru kami, yaitu 200 template PowerPoint siap pakai untuk guru. Guru-guru kan sering tuh butuh PowerPoint untuk memaparkan materi di kelas. Namun kadang bingung karena PowerPoint-nya kurang menarik, flat, dan tidak variatif. Nah, 200 template PowerPoint siap pakai ini akan membantu guru-guru sehingga Bapak Ibu tidak perlu mendesain dari awal, sudah ada template-nya, tinggal Bapak Ibu sesuaikan. Ini cocok untuk semua jenjang ya, mulai dari TK, SD, SMP, SMA, sederajat Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu cuma sekali beli bisa dipakai seterusnya sampai Bapak Ibu pensiun. Jadi silahkan dipesan 200 template PowerPoint siap pakai untuk guru ini di nomor WA admin kami 0823 1332 0383.